Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifah Handayani dari kelompok 9, ingin menjelaskan tentang himpunan dari modul pertemuan 2. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan notasi himpunan. Tentunya kita pasti pernah melihat kelompok atau segerombolan benda atau objek. Seperti ada sekeranjang apel yang berisi kumpulan apel. Dan juga ada sekelompok anak kucing, sekelompok anak TK, sekelompok tata surya, dan sekelompok hewan-hewan karnivora. Dapat dikatakan himpunan kalau dapat didefinisikan dengan jelas. Jika tidak terdefinisi dengan jelas, tidak bisa dikatakan dengan himpunan. Contohnya seperti ada sekumpulan mahasiswa berbadan tinggi di kelas. Contoh tersebut bukan merupakan himpunan karena badan tinggi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Badan tinggi menurut orang memiliki definisi yang berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang mempunyai makna yang jelas. Notasi himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalkan A, B, C, D, Z. Kemudian, objek yang termasuk di dalam himpunan dituliskan dalam kurung kurawal. Sedangkan terdapat 3 cara dalam menyajikan suatu himpunan, yaitu dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata. A. Menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Dalam menyatakan himpunan dapat dilakukan dengan menyebutkan syarat atau sifat keanggotaannya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. B adalah himpunan nama-nama hari. C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. B. Menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Dalam menyatakan himpunan dapat dilakukan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya, A dalam kurung kurawal 2, 4, 6, 8. B. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. C. 2, 3, 5, 7. 2. Jenis-jenis himpunan. Beberapa jenis-jenis himpunan yang perlu diketahui diantaranya adalah A. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah sekelompok objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dinotasikan dalam bentuk S atau dapat juga dilambangkan dengan U. Dari himpunan semesta, jika A adalah pisang, apel, anggur, dan jeruk, maka himpunan semesta dari himpunan tersebut merupakan buah-buahan atau S sama dengan buah-buahan. Jika B adalah kambing, sapi, kuda, dan keledai, maka himpunan semesta dari himpunan B adalah hewan atau S sama dengan hewan. Dengan demikian, S adalah himpunan semesta dari A dan B yang memuat semua anggota dari A dan B. Himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan sekelompok objek yang tidak mempunyai anggota atau elemen himpunan. Notasi himpunan semesta adalah tanda kurung kurawal. Contoh, jika kelas 01 SMJP 002 merupakan himpunan mahasiswa yang berasal dari Tangerang Selatan, maka jika ditanyakan kelas 01 SMJP 002 yang berasal dari Semarang, bisa dinyatakan dengan notasi tanda kurung kurawal, karena tidak ada mahasiswa kelas yang berasal dari Semarang. C. Himpunan nol. Himpunan nol adalah himpunan yang beranggotakan satu anggota yaitu 0. Contohnya, jika A sama dengan X anggota bilangan cacah, maka A sama dengan 0. Dengan anggota himpunan A adalah 0 dengan banyak anggota 1 atau N dalam kurung A sama dengan 1, sehingga himpunan A bukan merupakan himpunan kosong karena mempunyai anggota yaitu bilangan 0. D. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan dengan jumlah anggotanya terbatas. Contoh, jika suatu himpunan dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya, maka dapat menentukan banyaknya anggota himpunan tersebut. Misalkan, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10, maka A sama dengan 2, 3, 5, 7. Dengan banyaknya anggota himpunan, A adalah 6 atau A, dan N dalam kurung A sama dengan 6, sehingga himpunan A dikatakan himpunan berhingga.
Himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan dengan banyaknya anggotanya tak terbatas. Contohnya, jika A adalah anggota bilangan asli yang habis dibagi 2, maka A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dengan demikian, banyaknya anggota himpunan A tidak berhingga atau N sama dalam kurung A sama dengan tak terhingga. Halo, assalamualaikum. Nama saya Gina Rizkia dengan NIM 231010200720. Kali ini saya mau menjelaskan tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang berbentuk persegi panjang yang di dalamnya terdapat gambar lingkaran yang merupakan anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan gambar lingkaran yang di dalamnya terdiri anggota-anggota dari diagram itu sendiri. Contoh diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sama dengan 1, 2, 4, 5, 8. Dan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Dari himpunan-himpunan tersebut dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Operasi himpunan terdiri 4 operasi pada himpunan. Di antaranya adalah irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya diambil dari persekutuan dua himpunan tersebut atau diambil dari bilangan yang sama dari kedua himpunan tersebut. Jika terdapat dua himpunan A dan himpunan B, maka untuk menentukan irisannya dapat diambil dari bilangan yang sama antara anggota himpunan A dan himpunan B. Notasi irisan dari himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan sebagai berikut. A irisan B sama dengan X nilai mutlak S implement dari A dan X implement dari B. Apabila dua himpunan himpunan A dan himpunan B merupakan area irisan dari dua himpunan tersebut. Contoh diketahui A sama dengan 1, 3, 5, 6, 8, 9 dan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 8, 10. Maka jika ditanyakan A irisan B sama dengan 3, 5, 8. Terdapat beberapa sifat irisan dari dua himpunan, di antaranya adalah 1. Himpunan yang satu adalah himpunan bagian dari himpunan yang lain. Contoh, A sama dengan A, B, C, dan B sama dengan A, B, C, D, E, maka A irisan B sama dengan A, B, C. 2. Himpunan yang satu sama dengan himpunan yang lain. Contoh, A sama dengan ABC dan B sama dengan CBA, maka A irisan B sama dengan A irisan B sama dengan ABC. 3. Himpunan yang satu berbeda dengan himpunan yang lainnya, atau himpunan saling lepas atau saling asing. Contoh, A sama dengan ABC dan B sama dengan D, E, F, G, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. B. Himpunan dua gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya diambil dari gabungan dari dua himpunan tersebut. Dua himpunan tersebut diambil dari gabungan antara himpunan A dan himpunan B, sehingga gabungan himpunan A dan himpunan B
himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota A atau anggota-anggota B, gabungan dua himpunan dapat dinotasikan sebagai berikut. A gabungan B sama dengan X nilai mutlak X implement dari A dan X implement dari B. Memenuhi daerah pada himpunan A dan himpunan B, hal tersebut merupakan daerah gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Contoh diketahui A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 3, 4, 5. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan himpunan A dan himpunan B yang diketahui tersebut, terdapat beberapa sifat pada operasi gabungan dua himpunan, yaitu 1. Himpunan yang satu adalah himpunan sebagian dari himpunan yang lain. Contoh, diketahui A sama dengan A, B, C dan B sama dengan A, B, C, D, E, maka A gabungan B sama dengan B sama dengan A, B, C, D, E. Himpunan 2. Himpunan yang satu sama dengan himpunan yang lainnya. Contoh, diketahui A sama dengan A, B, C, D dan B sama dengan A, B, C, D, maka gabungan A gabungan B sama dengan A sama dengan B sama dengan A, B, C, D. 3. Himpunan yang satu dengan himpunan lain saling lepas. Contoh, diketahui A sama dengan A, B, C dan B sama dengan D, E, F, maka A gabungan B sama dengan A, B, C, D, F, E, F. Banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan dapat dirumuskan dengan N A gabungan B sama dengan NA plus NB dikurang NA irisan B. Contoh, diketahui A sama dengan bilangan prima kurang dari 10. B sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10. Tentukan 1. A irisan B 2. A gabungan B 3. N A gabungan B. Penyelesaiannya A 1. A sama dengan 2, 3, 5, 7, maka NA sama dengan 4. B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, maka NB sama dengan 5. A irisan B sama dengan 3, 5, 7, maka NA irisan B sama dengan 3. 2. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9, maka NA gabungan B sama dengan 6. 3. NA gabungan B sama dengan NA plus NB dikurang NA irisan B sama dengan 4 plus 5 dikurang 3 sama dengan 6. A dikurang B sama dengan X nilai mutlak X implement A, X bukan implement dari B. Contoh, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 9. Tentukan A dikurang B. Penyelesaian A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B sama dengan 2, 3, 5, 7, 9. A dikurang B sama dengan 1, 4, 6. D. Komplement. Komplement himpunan A dapat disimbolkan dengan A, C atau A,
yang dapat didefinisikan suatu himpunan yang beranggotakan himpunan semesta, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Dengan demikian, notasi pembentukan komplement dinyatakan sebagai berikut. A pangkat C sama dengan A sama dengan X nilai mutlak, X implement semesta, X bukan implement A. Contoh, diketahui semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan A sama dengan 2, 3, 5, 7. Ditentukan anggota dari A. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hermawan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan sifat-sifat operasi himpunan dan cara penerapan himpunan. Yang pertama, sifat-sifat operasi himpunan. Sifat-sifat operasi himpunan terbagi menjadi 3 macam sifat. Yang pertama, sifat-sifat irisan dua himpunan. Kedua, sifat-sifat gabungan dua himpunan. Ketiga, sifat-sifat selisih dua himpunan. Yang pertama, sifat-sifat irisan dua himpunan. Sifat-sifat irisan dua himpunan terbagi menjadi 5 macam sifat. Yang pertama, sifat komutatif. Kedua, sifat idempoten. Ketiga, sifat asosiatif. Keempat, sifat identitas. Kelima, sifat komplement. Yang kedua, sifat-sifat gabungan dua himpunan. Sifat-sifat gabungan dua himpunan terbagi menjadi 7 macam sifat. Yang pertama, sifat komutatif. Kedua, sifat idempoten. Ketiga, sifat asosiatif. Keempat, sifat identitas. Kelima, sifat komplement. Yang keenam, sifat distributif irisan terhadap gabungan. Dan yang ketujuh, sifat distributif gabungan terhadap irisan. Yang ketiga, sifat-sifat selisih dua himpunan. Sifat-sifat selisih dua himpunan terbagi 3 macam sifat. Yang pertama, sifat identitas. Dan yang kedua, sifat distributif selisih terhadap irisan. Dan yang ketiga, sifat distributif selisih terhadap gabungan. Ya, segitulah penjelasan saya tentang sifat-sifat operasi himpunan, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan himpunan. Di sini ada contoh soal, akan saya bacakan di sini. Setelah dilakukan survei kepada 50 mahasiswa prodi manajemen S1, didapat bahwa terdapat 30 mahasiswa yang gemar dengan mata kuliah bahasa Indonesia, 20 mahasiswa yang gemar dengan mata kuliah bahasa Inggris, sedangkan 10 mahasiswa yang gemar dengan mata kuliah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tentukan berapa banyak mahasiswa yang tidak gemar keduanya. Penyelesaian. Misalkan A sama dengan mahasiswa yang gemar bahasa Indonesia, B sama dengan mahasiswa yang gemar bahasa Inggris, maka N dalam kurung A sama dengan 30, N dalam kurung B sama dengan 25, dan N dalam kurung A irisan B sama dengan 10. Tentukan. Nah, yang dicari itu gabungan. Jadi kita ngitungnya pakai irisan. Tentukan N dalam kurung A gabungan B pangkat C. N dalam kurung A gabungan B sama dengan N dalam kurung A ditambah B dikurang N dalam kurung A irisan B. Nah, pakai irisan B, pakai irisan kan, pakai irisan bukan gabungan. N dalam kurung A gabungan B sama dengan 30 ditambah 25 dikurang 10 sama dengan 45. Sehingga N dalam kurung A gabungan B pangkat C sama dengan N dalam kurung S dikurang N dalam kurung A gabungan B. N dalam kurung A gabungan B pangkat C sama dengan 50 dikurang 4 sama dengan 5. Jadi, banyak mahasiswa yang tidak gemar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah 5. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang sifat-sifat operasi himpunan dan cara penerapan himpunan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.